Saudara, di Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 9 warga negara Indonesia masih menjalani observasi di Asrama Haji Batam. Petugas Pelabuhan Internasional Batam Center dan petugas kantor kesehatan pelabuhan memberlakukan pengisian surat kewaspadaan kesehatan bagi warga asing di dua bangunan rumah sakit ini akan dijadikan sebagai tempat observasi dan perawatan pasien corona untuk wilayah Kota Batam. Jumlah yang kontak langsung dengan WNA asal Singapura ada 15 orang, yakni 2 keluarga terdiri 9 orang dan 4 orang, sementara 2 pengemudi ojek yang mengantar WNA. Maret 2020, Wali Kota Batam akhirnya resmi mengumumkan pasien positif corona pertama di Pulau Batam. Namun, hal ini masih tidak berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat serta ekonomi bagi usaha-usaha yang berada di Pulau Batam. Keramaian masih kerap ditemui di beberapa pasar tradisional, rumah makan, serta pusat pembelanjaan di beberapa tempat. Sekolah serta kampus masih melaksanakan pembelajaran dengan normal tanpa adanya protokol apapun. Pada 26 April, kasus corona di Batam semakin bertambah, sehingga menyentuh angka 30 yang resmi dinyatakan positif, serta lebih dari 90 orang berstatus sebagai orang dalam pengawasan atau ODP. Pemerintah pun menandai beberapa tempat sebagai zona merah dan juga zona hitam. Hal ini membuat beberapa industri di Kota Batam terancam tutup serta melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Beberapa pusat pembelanjaan diserbu masyarakat Kota Batam untuk membeli bahan dapur dengan jumlah yang cukup besar. Masyarakat mulai enggan untuk keluar rumah serta bersosialisasi dengan orang sekitar. Meskipun banyak yang masih harus bekerja dan meninggalkan rumah, namun beberapa tempat mulai mengalami penurunan pengunjung, seperti pusat perbelanjaan, rumah makan, serta gedung olahraga. Angka ini terus melonjak hingga menyentuh angka 78 pada tanggal 19 Mei 2020. Serta memiliki lebih dari 200 orang berstatus ODP atau orang dalam pengawasan. Pada bulan Juni, pemerintah Kota Batam mengumumkan akan diterapkannya new normal pada 15 Juni 2020. Hal ini menuai pro dan kontra bagi beberapa pihak, karena angka positif yang terus bertambah, namun beberapa orang pemilik usaha mendukung adanya new normal, guna mengembalikan ekonomi bagi beberapa usaha di Kota Batam. Saat ini, new normal diterapkan di seluruh penjuru Kota Batam. Protokol kesehatan ditegaskan untuk beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh orang banyak. Masker menjadi hal wajib bagi seluruh masyarakat di Kota Batam, serta bersosialisasi dengan jarak 1 meter menjadi hal yang wajib dilakukan di beberapa tempat. Namun, adakah dampak lebih besar bagi masyarakat di Kota Batam dengan adanya pandemi corona ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya pun mewawancarai salah satu pelaku usaha di Batam, serta warga negara asing yang sedang menetap di Kota Batam. Ya Pak, menurut Bapak sendiri dampak corona di Pulau Batam ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih, untuk diri saya sendiri ya, yang pertama itu ada di pola hidup. Kalau untuk yang pola hidup sih, kita keluarnya jadi harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan mengikuti protokol yang diarahin oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua itu di ekonomi, itu pasti sangat terdampak untuk di Indonesia dan Batam. Ya, seperti yang usaha yang saya jalani ini, PPK Mantul kan, itu pada saat corona itu sangat mengalami drastis penurunan. Penjualan secara keseluruhan itu menurun dan sempat terjadi tutup juga untuk beberapa hari. Karena pengunjung lebih aman dan nyaman makan di rumah gitu daripada di luar kan. Jadi ya sangat terdampak lah untuk saya dan usaha yang saya jalani. Jadi dari yang saya lihat mungkin yang paling parah untuk di Kota Batam ini yaitu pola hidup dan ekonominya. Karena dapat kita lihat juga di jalanan semua itu pada sepi juga kan. Dan mereka juga kebanyakan orang pasti pada takut dengan virus ini gitu. Tanggapan Bapak Wiko sebagai salah satu pelaku usaha tentang adanya dampak COVID-19 di Pulau Batam juga dirasakan oleh salah satu warga negara asing, Kim Han-jun. Ia mengunjungi Pulau Batam sesaat sebelum beberapa negara melakukan lockdown mandiri terhadap negaranya. Saat ini pun,
ia masih menetap di Pulau Batam karena kesulitan untuk kembali ke negaranya. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan beliau. Hi, my name is Hanjun Kim. I'm from South Korea. And I'm here in Batam because of Corona. I think I should spend time with my wife because it's pretty emergency. Yeah, I think lifestyle has been changed a lot because normally when I was in Batam, normally during weekend, every mall is full. Every mall is full. It's really hard for me to find parking space. I just need to like spin to find. But these days it's pretty santai to find. Yeah, the biggest difference is like all the people wearing masks. Yeah, I think that's a really good thing. Except for some people actually wear masks like this. Why do you even wear a mask? And I think it brings a lot of disaster regarding to economy. Many people having hard time, even like Gojek drivers, from the restaurant. Yeah, I think restaurant might be the hardest because if they want to run restaurant, they need to keep on selling food. But people really don't go out recently, so must be having hard time. I do interviews, so I advertise for a while. I do YouTube channel. Yeah, I'm in Batam. My hobby is making YouTube channel. Hanjun Hyung channel. Don't forget to subscribe. That's Janji Jiwa with Hanjun Hyung. Okay? Alright, thank you Hyung. Ciao. Saat ini, meskipun angka positif corona tetap bertambah, namun masyarakat Kota Batam telah melakukan aktivitasnya dengan normal, diikuti dengan protokol pemerintah. Sanksi berupa denda pun diterapkan bagi mereka yang tidak melakukan protokol sesuai anjuran pemerintah. Dengan adanya video ini, diharapkan agar masyarakat Kota Batam tetap waspada akan adanya virus COVID-19 yang mudah tersebar. Masyarakat dianjurkan untuk tidak menyebarkan ketakutan yang berlebihan lewat sosial media, juga menaati protokol yang telah dikaji sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Batam. Sekian dan terima kasih.